Oke, welcome back to my channel. Jadi hari ini saya mau bahas tentang liga-liga di Eropa, tapi saya penasaran mau bahas AC Milan ya. Nah, oke langsung aja kita masuk ke intro. Oke, liga-liga di Eropa sekarang sedang break karena mungkin akhir tahun kemarin baru saja sebagian besar setelah menyelesaikan putaran pertama, kecuali ini ya Liga Inggris ya, IPL itu memang nggak ada breaknya, mereka bahkan Boxing Day, jadi habis Natal pun mereka langsung main dan nggak ada libur kalau IPL ini, makanya liga paling ketat, paling bergengsi juga. Tapi ada satu liga ini Serie A yang dulu sempat juga menjadi nomor satu di tahun 2000-an lah, 90-an 2000. Nah, saya mau bahas tentang AC Milan. Ini AC Milan yang baru saja kemarin infonya mengganti pelatihnya, sama-sama Portugal, Paulo Fonseca yang akhirnya dilangsarkan. Meskipun saya belum lihat officially berita dari Milannya ya, atau dari berita TV, baru dari beberapa informasi media aja, dan dia digantikan oleh orang Portugal juga, Sergio Conceição. Nah, Sergio Conceição ini adalah mantan pelatih FC Porto musim lalu, dan kalau nggak salah, kalau nggak salah udah diganti pelatih juga. Nah, sebenarnya nih Sergio Conceição isunya memang dari awal musim ini ke Milan. Isunya waktu dia masih akhir musim kemarin deh, digadang-gadang bakal menggantikan Pioli ya, yang sekarang jadi pelatih yang di Arab itu ya. Cuman entah kenapa jadi berubah haluan lagi, sempat isu masuk calon kuat utamanya adalah Antonio Conte, dan semua hampir sepakat, tapi kemudian berubah lagi pertimbangannya karena Conte gajinya mahal. Kedua, dia selalu membuat seperti Pep Guardiola, dan memang Conte kan dengan Pep Guardiola ini memang hampir-hampir mirip lah. Saya nggak bisa bilang 11-12 lah, cuman ya dia pelatih level kelas atas, dan juga dia menginginkan budget yang lumayan untuk proyeknya gitu. Jadi kayak ya mirip Mourinho gitulah, ada syarat gitu. Nah, itu yang mungkin yang belum bisa direalisasikan oleh Milan. Meskipun Milan sekarang sudah stabil keuangannya, tetapi masih menjaga dalam waktu jangka pendek ini seperti ini. Jadi nggak akan sejor-joran klub-klub lain. Saya juga nggak tahu nih apakah ada faktor hutang yang kemarin efek juga, atau memang resesi juga ya, nggak tahu juga. Nah, akhirnya Conte batal, tiba-tiba muncullah di awal liga akan mulai nama Paulo Fonseca. Nah, ini Paulo Fonseca juga ex pelatih Roma, sebenarnya nggak jelek-jelek banget, tapi dia memang bukan pelatih yang dicondongkan atau diprediksi akan bisa membawa klubnya manapun itu ya untuk bisa bersaing jauh gitu. Kalau cuma seperti papan atas mungkin bisa gitu, tapi untuk sampai juara, sampai persaingan ketat di puncak klasemen, atau sampai melangkah jauh misalkan di Liga Champion, itu masih tanda tanya ya gitu ya, melihat portofolio, melihat CV-nya juga. Nah, kalau nggak salah berapa bulan, 6 bulan atau 8 bulan Paulo Fonseca ini di Milan, dan melihat hasil yang kurang baik di 5 pertandingan terakhir, seperti seri menghadapi AS Roma, lalu menang 1-0 menghadapi Hellas Verona, di kandang juga ditahan Genoa gitu, hanya menang 2-1 menghadapi Crvena Zvezda dari Serbia itu ya, di Liga Champion, kalah dari Atalanta. Dan ini memang kalau Milan itu memang targetnya adalah papan atas, memang ini bukan hal yang positif, karena ini serasa seperti klub papan tengah ke bawah lah gitu. Seri menang tipis gitu, tidak konsisten. Bahkan kita bisa melihat jauh sekali sekarang konstelasi Milan ada di peringkat 8. Entah, saya juga nggak ngerti, sepertinya ini memang star yang justru lebih buruk daripada zamannya Pioli ya gitu, yang selalu ada di 4-5 besar lah gitu, bahkan bisa sampai 2-3 besar Milan, dengan komposisi yang menurut saya ini ya lebih bagus daripada musim lalu ke dalam skuadnya ya. Sekarang ada nambah banyak pemain muda potensial juga. Kalau memang saya yakin nih, sekarang kan yang lagi naik nih Atalanta sama Fiorentina lah. Kita nggak hitung Napoli, kita nggak hitung Inter, memang dia udah pacunya untuk jadi calon Scudetto ya. Sekarang yang melempam itu Milan sama Juventus. Tapi Juventus di awal-awal, Thiago Motta ini ex pelatih Bologna ini seperti apa ya? Kalau kita lihat, kita bandingin di Barcelona, Hans Flick-nya gitu. Jadi waktu Barcelona awal kan skor besar, menang terus,
berentetan gitu ya. Rapinya juga naik lagi. Di belakangan Bolonya, maksudnya Barcelona turun lagi, dan Juve pun sama, stagnan gitu. Seri-seri menang. Milan juga sama, dan bahkan jauh gitu. Meskipun Milan punya satu pertandingan siang melawan Bolonya, pertandingan tunda, tapi poinnya mengejar Juventus masih jauh gitu, hanya bisa mengimbangi Bolonya aja. Nah, eh, kemarin infonya Sergio Conceição resmi, dan hari ini atau kemarin ya sudah akan tiba di Milan. eh Melihat komposisi ini, kita melihat berbarengan dengan transfer window yang akan dibuka, siapakah incaran Milan? Apakah Milan akan belanja banyak dengan pelatih baru ini untuk lebih bisa memangkas jarak ke pesaing di atasnya? Saya nggak tahu nih, kan Milan apakah masih ada target juara untuk musim ini setelah tercecer di papan tengah gitu, karena memang di atas ketat ya. Napoli, Atalanta ketat, ditambah Inter peringkat 2 kalau nggak salah. Dia masih nyimpan satu pertandingan, artinya kalau dia bisa menang di pertandingan tunda itu, dia akan menjadi peringkat 1 gitu. Ada Lazio juga, ada Fiorentina yang menyodok ya, padahal dia cuma dapat Moiskin aja, itu pinjaman dari Juventus. Dan ini Moiskin ini saya kasih notis juga, dia pemain muda yang potensial dari Itali, cuma dia banyak ini belajar atau sekolah di banyak klub besar ya, Everton, PSG. Nah, ini memang tapi di Juve memang dia masih belum dapat kepercayaan dari pelatih gitu ya. Sekalipun pelatih barunya kan Thiago Motta yang juga doyan atau hobi dengan pemain muda. Nah, tibalah Moiskin di Fiorentina, dan anehnya dia gacor sekarang. Ada di peringkat 3 atau peringkat 4 dengan 9 gol. Nah, balik lagi ke AC Milan. Banyak faktor yang membuat Milan sekarang bahkan lebih hancur atau lebih buruk dari Milan musim lalu ya, di Desember yang sama gitu, 2024 musim lalu 2023 gitu. Secara komposisi Milan harusnya lebih bagus, karena misalkan Giroud digantikan oleh Morata, masih ada Rafael Leao yang digadang-gadang harganya di atas 100 juta. Terus juga ketambahan ada Tijani Reinders yang sekarang jadi apa ya, senjata andalannya Milan gitu, dan dia sering cetak gol. Dia sudah cetak 5 gol kalau nggak salah. Belum lagi di kompetisi lain ya. Yusuf Fofana, Emerson Royal, tapi belakangan malah yang jadi hangat diberitakan pemain muda yang mulai mendapatkan kesempatan bermain ya, di meskipun kemarin di Fonseca ya. Seperti siapa? Terracciano, Jimenez, Bartesaggi. Nah, itu saya nggak tahu nih apakah nanti di era Conceição yang juga di Porto sukses mengeluarkan potensi pemain mudanya, apakah bisa membawa Milan naik untuk skala pelatih muda. Dan banyak di media juga disebutkan ini adalah agent dari Inter, agent dari Lazio. Conceição itu kenyang main di Serie A dulunya ya, dan dia punya sejarah. Dia pernah Euro ya kalau nggak salah, dia pernah mencetak 3 gol saat membela Portugal. Portugal ditahan oleh Jerman 3-3, dan dia tiga-tiganya dia gol semua, padahal dia bukan penyerang, dia cuman winger atau sayap aja sih posisinya waktu itu ya, cuman lebih produktif. Dan dia membuktikan juga di Porto bisa membawa trofi yang harusnya memang Porto raih di liga domestik. Dan dia juga menelurkan anaknya sendiri, Francisco Conceição, yang umur masih 17 tahun. Dia udah main bagus, sempat dipinjamin di Ajax, dan sekarang atau dipinjamin atau dibeli sama Juventus, dia sekarang main di Juventus. Ada isu juga dia bakal diajak ke AC Milan, tapi kita nggak pernah tahu gitu, karena memang pastinya ada kesepakatan lain juga, apakah dia milik Porto, berarti ada deal-dealannya, atau dia milik Juventus dengan status pinjaman, karena Juventus juga banyak pemain muda ya. Nah, posisi Milan sekarang di Liga sedang terseok-seok, tapi di Liga Champion juga sempat awal terseok-seok, dan sekarang di papan tengah, ada peluang untuk lolos playoff ke 16 besarnya. Jadi memang ini saatnya untuk Milan untuk melakukan perubahan. Mumpung jendela transfer masih terbuka, kita akan lihat apakah ada beberapa pemain yang akan direkrut oleh Milan dan juga Conceição sebagai allenatore, ataukah Conceição hanya akan merubah taktik, strategi, mental pemain yang menurut saya memang ini gak jelek-jelek amat gitu. Mau dibandingkan dengan tim yang musim lalu, menurut saya itu lebih bagus. Dan kalau dibandingin dengan tim lain juga bisa lah, mungkin dengan Inter, dengan Napoli ya, Milan ada di bawah. Kalau sama Juventus masih seimbang lah.
Bahkan Juventus di tangan Thiago Motta banyak memainkan pemain muda dan menurut saya itu bagus gitu karena apa potensinya keluar di tangan si pelatihnya gitu. Kalau dibanding sama Atalanta jauh. Atalanta musim ini adalah Atalanta yang menurut saya dream teamnya Gasperini daripada waktu dia membawa Atalanta awal-awal di papan atas ya. Karena Atalanta sekarang ada Catelere, Retegui, siapa kipernya dari Roma, Patricio juga, masih ada Pasalic, Derraun, Toloi, Scalvini, Samardzic, belum lagi Lokman yang udah mulai ini lagi naik lagi dah. Kalau lihat dari komposisi bahkan pemain Atalanta ini hanya grade B gitu, B plus, B min, sedangkan Milan ini mungkin B plus dan A min ya, tapi entah kenapa gitu, apakah tidak sabaran dari sang manajemen, apakah mentalnya mungkin sama-sama seperti MU yang berjulukan setan merah ini, mentalnya kena terus meskipun ganti pelatih, ganti pemain, bongkar pasang squad, beli pemain yang dulunya Milan seneng dan gratisan sekarang udah skemanya beli nggak tanggung-tanggung juga harganya gitu, meskipun ada batasan juga. Nah, kita lihat apakah nanti di tangan Sergio Conceição ini Milan akan lebih baik. Pastinya sih akan lebih baik, cuman sampai sejauh mana performanya, apakah bisa lagi naik ke zona Liga Champion atau memang so-so aja dengan pelatih sebelumnya Paulo Fonseca ya. Buat teman-teman yang mau komen kenapa Milan sekarang terpuruk papan tengah, kasih tahu saya langsung aja di komen. Terima kasih. Salam olahraga.